Oke, terima kasih Pak Budi. Ada beberapa hal yang saya mau tanya. Pertama tadi masalah mengenai prospecting, karena tidak semua orang mendapatkan informasi yang komplit dan tidak semua si sponsor itu menyampaikan sesuatu yang komplit. Dia masuk ada yang terpaksa, terjebak, atau dia ikut-ikutan. Nah, kalau dia sudah 6 bulan, setahun tidak aktif, menurut saya seharusnya dia boleh pindah plan. Setelah 6 bulan tidak aktif, dia boleh pindah plan. Itu mungkin regulasi yang perlu dipikirkan. Karena kasihan sayang jika ada seseorang yang prospektif, dia punya potensial, sementara dia tidak bisa daftar ulang. Sementara dia mungkin dengan upline yang lain dia bisa bertumbuh. Di upline yang pertama dia tidak dibina, tidak di follow up, dan dia tidak bisa. Oke, itu aja. Oke, thank you Pak. Terus yang berikutnya saya ingin tanya dengan Pak Gunawan ya. Pak Adi, ya. Adi Gunawan. Boleh, masih punya waktu Pak Budi? Masih tenang Pak. Oke, pertama saya mau tanya, Bapak sudah mencapai posisi Shotgun ya Pak ya? Sudah, ini dalam mencapai berapa lama? Kemudian dari Shotgun itu berapa rasio posisi grup yang aktif? Kira-kira menurut ini analisisnya. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan berikan kepada jaringan grup Bapak sehingga mereka bisa produktif dan bisa berkembang. Itu aja sih yang simpel. Oke, jawab dulu yang pertanyaan pertama Pak ya. Nah, ini memang beda company, beda regulasi ya. Karena di sini AFC ini karena kita pertama kali kita bilang adalah member, begitu join member kan seumur hidup. Nah, ini yang susah nih Pak, karena kata-kata di awal waktu pertama kita join, semua kita udah bilang kan kita join member kita ada seumur hidup dan kita tidak ada tutup poin, benar gak? Ya seperti ini artinya. Nah kita kan cuma perbedaan kita adalah sampai kapanpun juga loh, walaupun dia nggak aktif gitu kan, satu tahun dia ya setelah dia bergabung dia nggak aktif nih, besok dia ngajak orang tetap dia dapat sponsor bonus, benar? Karena sponsor bonus kita dibayarkan kapan aja loh. Jadi bukan posisi dia sebenarnya dia nggak aktif loh, ya kan? Kalau posisi dia nggak aktif berarti kan titiknya dia udah mati gitu ya, karena kalau di MLM yang lain kan ada istilah kan ada registrasi ya, termasuk di MB kan ada namanya kita mesti perpanjang tuh setiap tahun nanti harus diregistrasi ulang. Kalau tidak diregistrasi ulang berarti kita anggap ini udah Anda udah nggak mau lagi titik ini kan, jadi Anda boleh ikut orang lain. Tapi di AFC itu kita tidak ada, itu masalahnya ya. Jadi kita join pertama ini titik kita adalah aktif selama-lamanya, itu yang pertama ya kan. Nah jadi sponsor bonus dan pas bonus itu kan kita akan berikan selama-lamanya. Nah pairing bonus kita akan berikan kalau Anda aktif kan gitu kan. Nah itu berbeda loh ya, pairing bonus Anda masih aktif, Anda kalau mau jalankan dapat lebih besar kan gitu kan. Nah sampai 60 juta fair dong, berarti Anda komitmen untuk jalan juga. Tapi kalau Anda cuma mau beli barang atau Anda mau jalan ngajak teman, kan sponsor bonus tetap dibayarkan. Nah itu perbedaannya juga. Jadi tapi nanti masukan ini kita akan coba sampaikan juga ke manajemen ya, karena kan dulu mungkin pemikiran awalnya kan seperti itu. Nah nanti kan ini kan makin hari makin berjalan kan pasti yang aktif pasti banyak ya, karena di semua multi level marketing kan ya mungkin 90%, 80%, 90% memang adalah user kan yang tidak akan aktif lagi kan gitu. Nah jadi apakah kemudian nanti yang nggak aktif ini kemudian setelah ketemu temennya, setelah dijelaskan bisnis ternyata klik kan, begitu dia mau ikut temennya apakah diperbolehkan begitu. Nah tapi tadi ini yang saya bilang sekarang terjadi adalah pada selingkuh kan gitu. Ya kan di sini daftar dengan pakai KTP istrinya, ya dia begitu join lagi dia pakai KTP suaminya, ya, itu yang terjadi gitu ya kan. Nah kalau kita daftarin pakai KTP istrinya, nah itu yang kemudian upline-nya kalau nggak seneng, upline-nya bisa melaporkan, dicek ya yang ini yang mengajak bisa kena gitu kan. Tapi kalau beda KTP kan nggak bisa lagi, karena masing-masing karena zaman sekarang itu berbeda. Zaman sekarang ini adalah suami pasti juga suaminya sendiri pasti cuma punya komunitas sendiri ya kan, istrinya juga punya komunitas sendiri gitu, anak-anaknya kita sendiri aja kita nggak bisa maksa ya kan, karena kita mau membrin kita butuh KTP banyak sini enak ya kan, KTP papa membrin. Nah ternyata kemudian setelah dia jalan ternyata temennya yang nawarin dia merasa kayaknya dia lebih cocok sama temennya. Nah kita sebenarnya harus lain-lain juga loh ya kan, dulu anaknya kita membrin di bawah kita aja kita nggak bisa ngajarin ya gitu kan. Nah ada beberapa member saya seperti itu juga, jadi anaknya dia malah kemarin ada yang satu umur 17 tahun, nah dia ikut grupnya milenial semua Pak. Nah jadi mamanya sendiri udah jadi member. Nah pertanyaan saya tanya ke dia, anak perempuan ya, nah kenapa Anda mau join di sebelah sana? Dia kasih saya 3 jawaban. Dia bilang
Yang pertama saya lihat mama saya dapat konnichiwa terus, dapat uang, berarti saya mau dong multi level marketing. Oke, yang kedua, alasan apa lagi? Nah, dia bilang, kenapa Anda mau join di sebelah sana? Dia bilang gini, grupnya mama kan tua-tua semua. Ya dong, di sana kan ganteng-ganteng. Ya saya mau di situ, ya wajar lah Pak ya. Anak kita 17 tahun suruh yang grupnya semua yang tua-tua pasti nggak mau gitu. Jadi wajar-wajar aja gitu loh. Jadi makanya tapi begitu saya tanya kepada mamanya ternyata juga legowo juga, dia kasih juga gitu loh. Ya kata apa? Karena ini kan seperti kayak kuliah aja Pak, ya kan? Nah dia merasa di sana dia bisa belajar, dia bisa lebih berkembang. Ya kita sah-sah aja gitu loh ya. Kenapa kita mesti protek bahwa anak kita mesti di bawah kita gitu kan? Belum tentu dia bisa maju, dia nggak mau orang di lingkungannya tua-tua semua gitu. Ya, jadi kita juga mesti sebagai orang tua pun kita mesti terbuka juga gitu ya. Nah, upline-nya Ibu Dewi udah datang. Itu, Pak Twitter tuh. Upline Ibu Dewi. Iya, datang. Oh sering ya? Wah, pantesan konnichiwa-nya lancar. Oke, Mas Yan.